Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita malam ini sudah masuk bulan Rajab. Lalu kemudian setelah bulan Rajab bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Itu artinya, ya Allah, anugerahkanlah kebaikan yang banyak di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga besar kita dipanjangkan usia sampai bisa beribadah dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada kesempatan malam hari ini kita masih membahas Quran surat Al-Alaq. Surat apa hadirin? Al-Alaq. Judulnya menyiapkan atau merancang manusia mulia. Jadi pada Quran surat Al-Alaq ini bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Quran surat Al-Alaq ini memberikan pedoman agar kita menjadi orang yang mulia. Rumusnya apa Bapak Ibu masih ingat? MKTB. Apa? MKTB. M-nya itu mencintai ilmu dan pembelajaran. Apa hadirin? Mencintai ilmu dan pembelajaran. K-nya kembali kepada Allah. T-nya terlihat oleh Allah. Dan B-nya bersujud Allah. Hadirin, mencintai ilmu dan pembelajaran ini ayat 1 sampai ayat yang kelima. Inilah ayat yang pertama kali turun, ya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ternyata bicara tentang 3M. Bicara tentang apa Bapak Ibu? M yang pertama membaca. Apa? M yang kedua menulis. M yang ketiga mencintai ilmu. Ya. Ini ya, saya kutipkan, hada awwalu khitabin ilahiyyin. Inilah perintah Allah pertama ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, dan pada perintah itu da'watun ilal qiraah, perintah untuk membaca. Wal kitabati, dan perintah untuk menulis. Wal ilmi, dan mencintai ilmu. Ternyata hadirin, tidak ada orang sukses di muka bumi ini kecuali dia pasti membaca, menulis, dan mencintai ilmu. Ada kalanya ilmu didapat dari sekolah formal, tapi juga ada kalanya didapat dari sekolah informal. Banyak Ustaz itu pedagang, kalau belajar, siapa bilang juga belajar? Dia belajar,
sama orang tuanya langsung. Cara bicara sama pelanggan, cara membangun koneksi, belajar nggak itu? Belajar, cuman namanya informal Pak, ya kan? Nah jadi nggak ada tiba-tiba pembisnis besar tiba-tiba ya dia merem besok jadi pembisnis besar, nggak mungkin. Ya, pasti belajar. Ya. Jadi hadirin dalam berbagai sektor kehidupan, siapa yang ingin sukses mulia mesti belajar. Mesti apa hadirin? Baik, kita sudah membahasnya itu. Sekarang masuk kepada K. K-nya kita semua sedang berproses untuk K. K-nya apa Bapak Ibu? Kita semua. K-nya kembali pada Allah. Gitu. Apa hadirin? Kalla innal insana layatgha. Jangan begitu. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kesombongan. Haqqan innal insana layatajawazza hatta fit tughyan. Sungguh benar-benar manusia itu melampaui batas dalam kesombongan. Wattiba'al hawa nafs, dan kemudian dia mengikuti hawa nafsunya. Wa yastakbiru ala rabbi azza wa jalla, dan dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah. Masya Allah. Jadi hadirin, ternyata di muka bumi ini ada orang yang sombong. Orang yang sombong itu dia melanggar hal-hal yang telah dilarang oleh Allah. Ya, jadi tanpa sadar dia telah menyombongkan diri kepada siapa? Allah. Kenapa dia merasa? Kenapa dia menjadi sombong? Karena pertama dia mengikuti hawa nafsunya, dan kemudian merasa tidak butuh Allah lagi. Merasa tidak butuh kepada Allah. Kenapa dia merasa tidak butuh Allah? Ar-ra'ahu istaghna, karena dia merasa melihat dirinya itu sudah hebat, udah kaya, udah pinter, udah kesohor. Ya. Ini dia min ajli an ra'a nafsahu ghaniyan, karena dia melihat dirinya udah kaya. Ya. Wa asbaha dha tharwatin wa malin wa ashrin wa batal. Kemudian dia merasa memiliki kedudukan, harta, pengaruh, sehingga membuat dia sombong. Nah, ini jadi sebenarnya ketika dia merasa kaya, kekayaannya jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah sedikit atau banyak Pak? Dan dia bisa kaya karena Allah meminjamkan nyawa kepadanya sehingga dia bisa berusaha. Seandainya nyawanya dicabut, bisa berusaha enggak? Masih menikmati kekayaannya enggak? Tapi orang sombong tertutup mata hatinya. Ya, makanya Mas Eko ya, yang buta mata. Ya apa lebih itu, Masya Allah. Yang buta mata hati. Jadi mata fisiknya melek, tapi mata hatinya tertutup dari kebenaran. Inilah hadirin yang membuat orang itu tidak merasa bahwa dirinya itu miskin. Bentuk miskinnya apa? Coba mampetin orang yang kaya raya, memiliki kedudukan, pesohor, mampetin aja hidungnya Pak, agak bisa bernafas 5 menit aja Pak. Apa yang terjadi kira-kira Pak? Selesai itu hidup. Betul tidak? Apa kemudian yang disombongkan? Nah, jadi orang yang sombong itu ya, itu karena dia merasa ya, perasaannya aja, ya kan? Padahal kalau dipikir-pikir, Masya Allah, dia tidak memiliki apa-apa. Semua manusia itu fakirun. Apa hadirin? Fakirun. Miskin itu masih di bawah. Kalau fakir itu nggak memiliki apa-apa, kalau miskin masih memiliki apa-apa.
Begitu Allah katakan dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-15, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, siapapun Anda, hebat atau tidak hebat, kesohor atau tidak kesohor, semua miskin, Anda semuanya butuh Allah. Begitu hadirin, semuanya apa hadirin? Fuqara, dan butuh siapa? Allah. Jadi fuqara di sini artinya sangat membutuhkan pertolongan Allah. Coba nih Pak, jantung bagus, paru-paru bagus, pembuluh darah macet semuanya, gimana tuh? Halo, gimana kira-kira Pak? Hidup nggak? Pembuluh darah bagus, ya kan? Otaknya konslet, gimana coba? Allah ya. Dibilangin ini kopi, dia bilang apa? Bukan, ini pom. Tahu gimana coba? Halo, manusia Pak, sedikit aja sel-sel otaknya itu diputer oleh Allah, selesai hidup. Coba saya tes, ini apa nih Bu? Oh air, orang merah-merah air, apa ini? Ini kira-kira bom apa teh? Nah, teh enak nggak diminum? Nah, itu karena Allah jaga otak kita. Masya Allah, dan saya minum sebentar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, panas-panas dikit pas. Nah coba yang ini Pak, kan tadi ini dia bisa bawa gelas kemari tanpa pertolongan Allah, nggak bisa. Paru-paru bagus, mata bagus, otak bagus. Kalau kakinya urat-uratnya kendor semua gimana? Astagfirullah. Jadi Pak, kagak sedetik pun kita tidak membutuhkan Allah. Makanya Allah katakan antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, yang dipanggil seluruh manusia dari belahan timur dan barat, utara ke selatan, semuanya dipanggil. Hai menungso, hai manusia, kalian butuh Allah. Dan kemudian di sini Allah katakan orang-orang yang sombong itu, ingat, engkau merasa tidak butuh Allah, tapi ingat, satu saat nanti inna ila rabbikar ruj'ah. Sama-sama, inna ila rabbikar ruj'ah. Sesungguhnya kepada Allah lah kalian akan kembali. Insyaallah. Kayaknya apa kemarin ini? Kembali pada Allah. Jadi Pak, orang yang sombong kembali nggak sama Allah? Kembalinya lewat apa? Itu kematian. Yang sombong mati, betul tidak? Yang kaya mati, betul? Yang miskin? Yang berkuasa? Yang gak berkuasa? Borjois ataupun proletar mati tidak? Yang punya warisan banyak mati nggak? Emang warisannya di bawah? Ya Allah, kalau dipikir-pikir ya Allah, ngapain orang menghalalkan segala cara sampai membuat mata air menetes lantaran perilaku kita yang zalim. Masya Allah. Astagfirullah. Nah inilah pentingnya kita ngaji Pak, pentingnya belajar. Diingatkan oleh Allah, hai orang yang sombong, inna ila rabbika ruj'ah, sesungguhnya engkau akan kembali kepada Allah. Ay inna ila rabbika ayyuhan nas al marja' wal masir fayujazika ala a'malika. Hai manusia, sesungguhnya kepada Allah lah engkau wahai manusia akan kembali. Fayujazika ala a'malika, dan kalian pasti dibalas seluruh apa yang kau lakukan. Coba Pak, kagak ada yang tersisa. Kang tadi tuh bawa teh di sini, itu ada balasannya Kang? Mana Kang tadi tuh? Ada balasannya Kang. Masya Allah. Atu-atu dianterin sama malaikat dicatat. Ini masuk surga pintu ini. Ya Masya Allah. Anterin doang. Masya Allah. Loh hadirin, jangankan yang nganterin, kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman
sahhalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surga. Bapak nih dari rumah sholat maghrib di Masjid Nurul Amal, sekalian bawa pengajian. Itu Pak, setiap langkahnya itu dipikirkan jalan menuju surga. Kalau pesertanya saja dibikin jalan menuju surga, apalagi panitianya. Masya Allah. Panitianya siapa nih? Kan tadi direkturnya Haji Juwana, dinas ya. Oh iya. Jadi pengurus masjid itu Pak, woi gajinya tinggi itu di hadapan Allah, ya kan? Halo, masih bersama saya. Makanya saya sering kali bilang apa pengurus masjid, Pak, kalau dikritik sama orang senyum aja. Kenapa Ustaz? Soalnya Bapak gajinya gede loh. Enak aja Ustaz. Gaji di hadapan Allah gede, ya Masya Allah. Di hadapan manusia orang ruaku. Ya Pak Kiai ya, Masya Allah. Jadi hadirin, kan tadi Masya Allah. Apalagi yang ngajar ini suaranya nggak lantang. Kalau nggak ada teh sama kopi nih, nggak ada tehnya sama ini. Oh iya, makanya seret nanti hadirin. Baik. Wa fil ayati tahdidun wa tahdirun li hadzal insan min aqibatit tughyan thumma huwa amun li kulli taghin mutakabbirin. Ayat ini nih peringatan atas manusia akibat kesombongannya. Ingat, ente nih sesombong apapun pasti mati, akan kembali kepada Allah. Ini peringatan warning bagi orang-orang yang sombong, yang kagak mengerti siapa dirinya, disangka kehebatanmu akan abadi, disangka kedudukanmu akan abadi, disangka hartamu dan popularitasmu akan abadi. Ojo ngono, pasti mati dan akan kembali kepada Allah. Hadirin, ini huwa amun likulli taghin mutakabbirin. Ayat ini berlaku untuk umum bagi setiap orang yang sombong. Qala al-mufassirun, berkata para ulama tafsir, nazalat hadhil ayat ila akhir surah. Ayat ini nih Bu, Pak, dari kalla innal insana la yatgha sampai akhir ayat, sampai ayat 19 itu turun kepada Abu Jahal. Turun kepada siapa? Abu Jahal. Ba'da nusuli sadri surah bi muddatin tawilah. Ya, setelah turun ya surat di atas itu, ini terpisah sebenarnya. Ayat yang pertama sampai ayat kelima turun di awal, setelah itu masih lama baru turun di ayat. Wa dzalika anna Abu Jahlin kana yadkha bi kathrati malihi, karena sesungguhnya Abu Jahal itu sombong karena banyaknya hartanya. Wa yubalighu fi adawatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang menghantarkan dia karena banyak hartanya, banyak penduduknya, kesohor karena keturunannya, dia memiliki. Nah, di samping sombong dengan harta, dia menjadi musuh Rasulullah, musuh kebenaran. Itu di hadapan Allah sombong. Orang yang memusuhi kebenaran sombong, Pak. Itu sebabnya Rasulullah mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menyepelekan orang lain. Jadi orang yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah tanpa sadar, dia telah menyombongkan dirinya. Sombong kepada siapa? Allah. Padahal setiap hari, setiap detik dia rekuk kenikmatan yang datangnya dari Allah. Udara dia isep, betul? Air dia minum, betul? Bumi dia pijaki, langit jadi payungnya. Emang siapa yang nyiapin engkong kita? Nggak pernah dia beli langit, betul tidak? Iya. Bisa-bisanya dia menolak kebenaran datangnya dari Allah. Apalagi musim hujan kayak begini, surat-surat subuh, Masya Allah, beratnya minta ampun. Ada nggak yang di sono begitu kira-kira? Halo, di sono ada nggak kira-kira? Masya Allah. Istighfar sama-sama. Jadi hadirin,
Ini ayat memang turun untuk Abu Jahal, tapi ingat, di sini mufassir mengingatkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran dalam ayat ini berlaku umum untuk seluruh manusia, bukan hanya berlaku untuk yang diturunkan ayat ini. Begitu hadirin. Jangan kemudian itu kan untuk Abu Jahal Ustaz. Nah ente kalau sholat juga sama kayak Abu Jahal. Gitu. Kena virusnya Abu Jahal. Ente dibilangin ya sama Pak Ustaz, kalau dagang itu yang jujur, jangan culas. Ah, untungnya kecil kalau nggak culas Pak Ustaz. Abu Jahal. Halo, masih bersama saya? Iya. Jadi bini juga ya. Jadi bini itu ya taat sama suami. Ya. Alah, suaminya pelit Pak Ustaz. Laki-laki ya kan. Bukan pelit, itu namanya hemat. Sebab kalau ibu dikasih segambreng, api juga segambreng. Betul nggak Pak? Oh betul kan? Allah. Oh enggak katanya kan. Oh, ya ada satu ibu dikasih segambreng, keluarnya sekencrit. Jadi hadirin ingat, sombong itu menolak kebenaran dan menyepelekan manusia. Saat kita menyepelekan manusia, lah siapa lo? Sombong. Bukan berarti sombong, Pak Haji. Bukan karena pas naik Alfa langsung itu sombong. Ya, orang miliknya sendiri. Nah, bukan begitu. Sepatunya mengkilat, pakai jas, sombong. Sombong dari mana? Orang dia sholat, ya kan? Ketemu sama fakir miskin ngasih. Gitu. Bukan sombong itu. Biar kata gembel, kagak mau sholat. Nah itu. Halo, masih bersama saya? Iya. Biar kata cantik, memukau, memesona, menggetarkan orang yang melihatnya. Bang Eko, Masya Allah. Tapi kalau kagak sholat apa? Ingat, saya kalau ngeliat film itu mantra, sombong lu. Gimana Pak? Sombong amat. Nah itu kan apa lah Pak? Nah lanjut ya. Kemudian hadirin, orang yang sombong pastikan hanya apa? Kembali kepada Allah. Ayatnya inna ila rabbika ruj'an. Kita akan kembali kepada Allah. Hadirin siapapun yang duduk di sini, sesungguhnya kita sedang berproses pulang ke hadirat Allah. Betul tidak? Semakin sering berjumpa dengan bulan Rajab, semakin sering berjumpa dengan Ramadan, sesungguhnya jatah hidup kita semakin menipis. Masya Allah. Baik yang bujangan maupun yang sudah kagak bujangan. Baik yang bujangan maupun yang pajangan. Ada yang di sini bujangan? Oh pajangan semua ya Pak Haji. Alhamdulillah ngaku. Baik, selanjutnya T-nya. Orang yang sombong tubuh, kesombongannya pasti terlihat oleh Allah dalam setiap keadaan. Nah ini perilaku orang sombong nih Pak. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah engkau wahai Nabi Muhammad, seseorang yang mencegah seorang hamba ketika sholat? Masya Allah. Siapa yang mencegah sholat? Abu Jahal. Yang dicegah siapa? Rasulullah. Masya Allah. Udah kagak sholat dia dirinya sendiri, mencegah Rasulullah yang sholat. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Hadhil ayat, ini ayat takbihun wa tashni'un. Itu apa ya? Kejelekan untuk orang itu. Sebuah kejelekan ya. Lihalit taghi, bagi orang-orang yang sombong. Waqad ajma'al mufassirun, dan telah bersepakat para ulama ahli tafsir annal abdal musalli, sesungguhnya orang yang sholat yang dicegah-cegah tadi, wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi Muhammad. Wa annal ladzi nahahu huwal la'in, sesungguhnya yang mencegah Nabi Muhammad sholat adalah orang yang terlaknat, namanya Abu Jahal. Siapa namanya Bapak Ibu? Abu itu bapak, Jahlun itu bodoh, berarti biangnya kebodohan. Itulah apa namanya Pak? Julukan, nama julukan. Aslinya Amr bin Hisham.
Nama aslinya siapa? Amr bin Hisham. Di awal-awal dakwah Rasulullah pernah berdoa begini, Pak. Ya Allah, kuatkanlah barisan Islam dari salah satu Umar. Yang dimaksud Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ternyata yang direkomendasikan oleh Allah untuk membantu barisan Islam siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu jagoan, Pak. Sama Abu Jahal juga jagoan. Iya kan? Kan tahu nggak prosesnya Umar bin Khattab mau masuk Islam itu? Kan keluar dari rumah pedang terhunus. Kata tetangganya, Mar, pada kemana atuh? Oh kemana itu, Mar? Sebel aku, saya akan bunuh tuh Muhammad, kurang ajar. Oh. Lah, mau bunuh Muhammad. Adi lu, emang kenapa adi gue? Adi lu udah masuk Islam, cing bener aja. Sopo iku? Fatime, bener Fatime masuk Islam. Wis, semakin berat. Abu Umar bin Khattab pergi ke rumah adiknya. Blok. Siapa itu? Umar di sini. Gemetar adiknya dengan Umar. Terus, pas masuk adiknya sedang membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Namanya mushaf. Pas berikan sama saya, maka dikasih ditempelin itu Fatimah, cuker, muncrat itu darahnya. Masya Allah. Dan darah itu warnanya merah dia terlalu. Masih ingat ke film apa itu, Pak? Ya Allah, pokoknya kalau ingat darah saya gitu. Darah itu warnanya merah jenderal. Masya Allah, itu pelakon orang PKI itu. Tapi di mana tadi? Ya iya tahu darah merah. Fatime, kata orang Betawinya Fatime. Masya Allah. Jangan-jangan Pak, suami ibu nanti pas tidur pulas ngikut Fatime. Bahaya itu. Bangun Pak, Fatime siapa? Kagak tahu. Jangan pura-pura kagak tahu. Tadi manggil Fatime. Fatimah kelelap, ya kan? Di mana? Di Sumatera mau saya angketin, gitu. Makanya saya panggil namanya siapa, Bu? Ikhlas ibu manggil begitu rupanya. Wah, Ustaz nyerempet. Dan lanjut. Fatimah, ceker. Terus apa yang kau baca? Nggak boleh. Kalau mau mandi dulu, mandi Umar. Setelah itu dibaca. Ayat yang dibaca tahu apa? Quran surat Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tiadalah Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, kepadamu wahai Nabi Muhammad, untuk membuatmu. Tiadalah Al-Quran ini diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad untuk membuatmu menderita dan sengsara. Berarti apa? Al-Quran ini turun tidak untuk membuatmu sengsara, tidak membuatmu menderita, tapi membuatmu mulia, bahagia dan berkuasa. Begitu hadirin. Tiba-tiba Umar bin Khattab yang awalnya marah, mendidih, rontok seluruh kesombongannya dengan ayat itu. Masya Allah. Makanya Al-Quran juga disebut dengan sifaun lima fis sudur, obat terhadap penyakit hati. Di antara penyakit hati itu sombong. Sombong lu? Nah, gitu Pak. Gimana Jik? Mirip banget ya. Sombong lu? Itu penyakit hati. Rontok itu kesombongannya. Tiba-tiba bersamaan dengan itu hatinya kembali menjadi putih. Dan kemudian, Fatimah, tunjukkan kepada saya di mana Muhammad berada. Oke, tunjukkan. Saya tidak mau ngapa-ngapain. Saya menjumpainya untuk kebaikan, bukan untuk sebuah kebencian. Datang dia, muncul. Ternyata Rasulullah sedang, tuh Pak, sahabat saja belajar langsung kepada Rasulullah. Di mana belajarnya? Saat itu masih dakwah sembunyi-sembunyi. Tempatnya di Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Belajar di situ. Pas dibuka, siapa di situ? Umar.
Hamzah paman Rasulullah mau bangkit. Apa kata Rasulullah? Bukan, jangan paman, itu bagian saya. Dibuka itu pintu pak, nongol Umar bin Khattab. Pelajaran pertama yang Rasulullah berikan kepadanya bukan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nongol itu kepala, dibanting langsung oleh Rasulullah, ngejengkang itu Umar. Umar berkata ketika masuk Islam, aku adalah jagoan, tak ada yang bisa mengalahkan saya kecuali Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu pak, kira-kira fisiknya kokoh nggak pak? Jadi itu cerminan mestinya kaum muslimin fisiknya fair gitu. Allah, Bang Eko masih bersama saya. Kan tadi Allah masih bersama saya. Iya, masya Allah. Musab tiap hari, lari keliling begitu. Nabi itu ustaz hadirin. Jadi itu pelajaran. Kau sombong karena perbuatanmu, kau gak ada apa-apanya Umar. Nah itu pelajaran pertama, menghilangkan kesombongan. Dan setelah itu dia bersyahadat di hadapan Rasulullah. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Terus kemudian ara'aita in kana 'alal huda akhbirni in kana hadzal 'abdul musalli huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tanhahu 'anis salati salihan muhtadiyan 'ala at-tariqil mustaqimah fi qawlihi wa fi'lihi. Padahal yang dicegah itu adalah Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad adalah orang soleh dan mendapatkan hidayah, dan dia senantiasa berada di jalan kebenaran, baik perkataan maupun perbuatan. Au amara bit taqwa, dan Rasulullah senantiasa mengajarkan kepada ketakwaan. Ai amr kana amiran bil ikhlas wat tauhid. Nabi Muhammad senantiasa memerintahkan untuk ikhlas dan mengagungkan Allah. Da'iyan ilal huda, mengajak kepada petunjuk Allah, war rasyad, dan petunjuk dari Allah. Kaifa tasjaruhu wa tanhahu, bagaimana mungkin engkau wahai Abu Jahal mengejeknya dan mencegahnya dia melakukan kebaikan? Gak benar ya teh. Nah, ingat, kalau dia maafkan kita sekarang alam ya'lam bi anna Allah yara. Hai Abu Jahal, tidakkah Allah, alam ya'lam bi anna Allah yara, tidakkah Abu Jahal mengetahui bahwa Allah pasti melihat perbuatannya? Nah itu hadirin. Jadi Pak Bu, serapi apapun orang membungkus kezalimannya, cepat atau lambat terbuka, baik di dunia apalagi di akhirat. Masya Allah. Banyak nggak Pak orang yang melakukan kejahatan di muka bumi ini? Ya kan, awalnya anteng-anteng, tiba-tiba terbuka. Ada nggak? Baik cepat ataupun lama. Masya Allah. Itu di dunia Pak. Apalagi di akhirat. Di akhirat itu Pak, karpet bisa ngomong, kulit bisa ngomong, tangan ini yang diem bisa ngomong, kaki bisa ngomong. Di mana Pak Ustaz tahu? Tuh, dalam Quran surat Al-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bumi bercerita tentang kelakuan kita. Yang suka tidur habis sholat subuh diceritain sama bumi. Halo, masih bersama saya? Suami yang pelit diceritain sama bumi. Perempuan yang CRWT, ada perempuan yang CRWT. Tapi ceweknya yang soleha. Pak, ayo Pak, minum obat deh, ya kan? Jangan makan di restoran dulu, kata suaminya. Kalau di rumah dibentak-bentak dulu, beli di luar, makan banyak di restoran. Insya Allah. Jadi hadirin ingat, bumi bercerita, tangan kaki al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Quran surat Yasin. Pada hari kiamat mulut manusia dibungkam, mulut yang suka bersilat lidah, yang suka ngomong ngalur ngidul padahal tidak sesuai dengan kenyataannya, ditutup pada Allah. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan dan kaki mereka gantiannya ngomong kepada Allah, memberikan persaksian akan bejatnya orang itu. Masya Allah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Hadirin, terakhir dari ayat itu ini, la illam yantahi kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Hei Abu Jahal,
Kalau ente kagak berhenti berbuat zalim kepada Nabi Muhammad, pasti akan aku tarik ubun-ubunmu menuju neraka jahanam. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, itulah ubun-ubun orang pendosa dan banyak salahnya. Masya Allah, yang suka ingkar akan kebenaran. Fadiyat munadiyah, panggil golonganmu, panggil pendukungmu. Sanat muzzabaniyah, saya akan memanggil para malaikat penjaga neraka agar engkau dicampakkan ke dalam neraka. Masya Allah. Lalu terakhir bilang, kalla, jangan begitu wahai kaum muslimin. Nah ini hadirin, kalla la tuti'hu, la tuti'hu ya Muhammad, jangan ikuti Abu Jahal. Bima da'aka ilaihi min tarkis salat, di mana Abu Jahal memerintahkanmu untuk meninggalkan salat. Dan ini bukan hanya berlaku kepada Nabi Muhammad, tetapi juga berlaku sama kita. Artinya kalau ada orang ngajak kita untuk jelek, untuk jahat, jangan ikutin begitu. Tetapi apa? Wasjud waqtarib. Katakan sama-sama, wasjud waqtarib. Bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Ay wadib ala sujudika wa salatika, jagalah kebiasaan sujudmu dan salatmu. Wa taqarrab bidzalika ila rabbika, dan mendekatlah dengan perantaraan sujud dan salat kepada Allah. Jadi hadirin, jadikan sujud dan salat itu perantara kita mendekat kepada Allah. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, Masya Allah, itulah yang membuat diri kita tegar menghadapi badai kesulitan. Kenapa? Karena Allah pasti tolong kita. Pasti Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, insya Allah. Pasti Allah menenangkan kita. Masya Allah. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi manusia yang paling dekat dengan Allah adalah saat dia bersujud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersujud itu bukan hanya di masjid, tetapi saat ibu goreng jengkol, sering goreng jengkol? Oh, sering. Apa yang jawab? Saat goreng jengkol, terus kemudian baca bismillah, goreng jengkol. Semoga makanan ini ya Allah menjadi perantara siapapun yang makan taat kepadamu. Saat itu ibu sedang mensujudkan jiwanya kepada Allah. Terus kemudian apa lagi? Cuci piring. Semoga ya Allah siapa yang menggunakan piring ini, apapun makanannya, semoga barokah. Dia dekat kepada sujud. Ini enggak suami pelit, brengsek. Masya Allah. Ya. Waduh, karena tahu mana apa semuanya naik, duit kagak naik. Ya. Supel, airnya hangus. Ya Allah, cuci piring juga begitu, airnya pecah. Masya Allah. Oh, yang begitu itu tidak bersujud. Insya Allah orang yang suka ngambekan dijamin awet tua. Halo, jamin awet tua Bu? Makanya hadirin, yuk Bapak bekerja di kantor dengan jujur, memuliakan orang-orang di sekitarnya, itu Bapak sedang bersujud kepada Allah. Ya, berdagang dengan jujur sedang bersujud. Dosen yang ngajar mahasiswi kagak kedip-kedip sama mahasiswinya, itu sujud namanya. Halo, masuk bersama saya. Lah iya hadir, waduh, mahasiswinya masih glowing. Masya Allah. Halo, masih bersama saya Bu? Dulu mau udah berubah, ya kan? Ini masih kinclong Pak Haji. Masya Allah. Lah Ustadz juga manusia. Ya. Nah saat tahap pandangan, ya kan? Jujur katanya kan, Masya Allah. Tahan pandangan, itu sedang bersujud itu dosen. Masya Allah. Halo, masih bersama saya? Iya. Saya itu kalau ngajar tuh anak fakultas farmasi perempuan banyak tuh biasanya. Semuanya di depan saya, ya Allah banyak banget.
Sekarang beda, mau masuk dulu kagak ada yang bedakan. Sekarang ya Allah merah, kinclong, glowing semuanya. Makuri, parosen, masya Allah, panggilannya beda. Kalau di rumah ayah, kalau ini bapak, masya Allah beda itu. Saya bilang, nenek, yang laki-laki pindah ke depan, yang perempuan di belakang. Kata jamaah itu yang dilaporkan Ustaz. Ya Allah ya Rob, ya kan? Dosen yang begitu tuh, yang menjaga pandangan itu sedang bersujud. Begitu, bapak-bapak nih sekretarisnya klimis-klimis. Halo Pak, dengar itu? Jaga pandangan sedang bersujud. Tapi kalau diprototin sombong. Itu sedang nggak bersujud. Hati-hati. Khawatir pas nggak bersujud mati. Allah, istighfar. Mati itu Bu, nggak mesti sakit, betul tidak? Lagi dinas, masuk semua. Karyawan laki-laki salamannya biasa. Karyawan itu salamannya lama. Kau tahu Ustaz? Lihat doang, nggak praktekin. Nah, hati-hati, berarti nggak sujud. Tapi kalau karyawati bisa, ya Bu silakan. Itu sedang sujud gitu kan. Masya Allah. Baik hadirin, mudah-mudahan ayat ini menghantarkan kita semakin taat kepada Allah. Singkatannya apa untuk menjadi orang yang mulia tadi? MKTB. M-nya apa? Mencintai ilmu dan pembelajaran. Hanya ingat kita sedang kembali kepada Allah. Proses kembali kepada Allah artinya terlihat oleh Allah. Karena kita akan kembali kepada Allah dan akan terlihat oleh Allah dalam setiap aktivitas kita, maka B-nya bersujudlah. Jadikan dunia ini sajadah panjang untuk kita bersujud. Di masjid kita bersujud, di rumah kita bersujud, di jalanan kita bersujud, di kantor juga bersujud. Masya Allah. Baik hadirin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah masuk waktu saya? Sudah masuk? Baik, kita tutup bersama dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca doa untuk majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.